Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mekanisme katup yang akan menjelaskan tentang mesin OHP, OHC, dan DOHC. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Alian Suwalandani. Saya Raka Nalansa. Saya Afranidia. A few moments later. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari mekanisme katup. Yang pertama ada camshaft. Camshaft untuk mesin OHP ini ada di dalam, lalu ditekankan melalui push rod, diteruskan ke rocker arm, lalu valve atau katup akan dibuka. Yang di dalam valve katup ada valve lifter. Lalu selanjutnya ada valve spring, dan selanjutnya ada lagi timing chain ada di dalam yang untuk memutarkan camshaft menggunakan camshaft sprocket gear yang diputar oleh crankshaft sprocket gear yang terhubung oleh poros engkol. Oke, untuk yang pertama komponen yaitu push rod. Push rod atau batang pendorong digunakan untuk menyalurkan tekanan dari valve lifter menuju rocker arm. Komponen ini hanya berbentuk batang ringan yang terletak di atas valve lifter. Di ujung atas push rod terdapat cekungan yang berfungsi menjaga posisi push rod agar tidak meleset ketika bekerja. Selanjutnya yaitu valve. Valve atau katup menjadi pintu bagi seluruh intake, bagi saluran intake dan exhaust untuk mengalirkan gas. Selain menjadi pintu, katup juga harus tahan terhadap tekanan tinggi agar tidak bocor saat langkah kompresi. Pada katup terdapat bagian bernama valve seat. Komponen ini akan mempengaruhi ketahanan katup terhadap kebocoran. Apabila sudut valve seat tidak sesuai dengan dudukan pada kepala silinder, maka akan terjadi kebocoran. Selanjutnya yaitu valve spring. Komponen ini juga berpengaruh terhadap kerapatan katup. Bekas pada katup bersifat keras karena pada posisi normal, bekas ini akan menahan katup agar tetap rapat. Selanjutnya yaitu rocker arm. Rocker arm merupakan komponen yang bekerja untuk menekan katup saat mendapatkan dorongan dari push rod. Pada mekanisme OHV, saluran rocker arm terletak pada satu poros. Prinsip kerjanya sama seperti ayunan sederhana, di mana ketika bagian belakang rocker arm terangkat oleh dorongan push rod, maka bagian depan rocker arm akan menekan katup. Komponen ini juga dilengkapi dengan adjusting screw yang terletak tepat di ujung push rod. Fungsinya untuk menyeting celah katup. Selanjutnya komponen camshaft yang ada di dalam, yang dihubungkan melalui camshaft sprocket gear dan crankshaft sprocket gear yang dihubungkan timing chain. Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mesin tipe OHC atau overhead camshaft. Beda dengan OHP, OHC tidak memiliki push rod. Rocker arm langsung dari camshaft, ditekan langsung dari camshaft, bukan melalui push rod. OHC sendiri dibagi menjadi dua, yaitu SOHC dan DOHC atau single overhead camshaft dan double overhead camshaft. SOHC sendiri merupakan jenis engineering yang hanya memiliki satu camshaft untuk menggerakkan katup intake dan exhaust sekaligus. Camshaft menggerakkan seluruh
katup sekaligus pada tipe silindernya. Keunggulan dari SOHC adalah kerja engine akan lebih ringan karena hanya memiliki satu camshaft saja. Harga mesin yang menggunakan sistem SOHC juga lebih murah. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya sendiri, klep mesin lebih ringan karena hanya menggunakan satu camshaft, relatif lebih irit, biaya produksi dan perawatan lebih murah, torsi yang dihasilkan lebih baik pada kecepatan rendah atau low end torque. Untuk kekurangannya sendiri, SOHC biasanya pada saat mesin bekerja lebih berisik karena menggunakan dua buah rocker arm. Angka RPM putaran mesin rendah sehingga top speed tidak terlalu tinggi. Untuk DOHC-nya sendiri merupakan jenis engineering yang memiliki dua camshaft. Satu camshaft untuk menggerakkan dua katup intake dan camshaft lainnya untuk menggerakkan dua katup exhaust. Hal ini menyebabkan kerja camshaft tidak terlalu berat karena hanya menggerakkan rocker arm salah satu sisi saja. Selain itu, output engine akan menjadi lebih besar walaupun dari segi konsumsi bahan bakar. DOHC lebih boros dibanding dengan SOHC. Biasanya kendaraan dengan kapasitas mesin yang besar. Kelebihan dan keunggulan dari DOHC, pada mesin ini memiliki keunggulan dengan 4 buah katup yang langsung digerakkan oleh camshaft sehingga asupan bahan bakar melimpah. Power pada mesin jadi lebih besar dan lebih stabil di putaran mesin atau RPM yang lebih tinggi. Torak bekerja lebih baik pada kecepatan tinggi atau top end power. Untuk kekurangannya, biaya produksi dan perawatan lebih tinggi. Suku cadang dan proses reparasi lebih banyak. Putaran bawah mesin lebih berat karena harus menggerakkan dua camshaft. Relatif lebih boros bahan bakar. A few minutes later. Perbandingan mesin SOHC dan DOHC. SOHC terdiri dari satu pasang overhead, sedangkan DOHC terdiri dari dua pasang overhead. SOHC umumnya hanya memiliki dua klep dan satu noken as, meskipun ada yang memiliki 4 klep. Sedangkan pada DOHC umumnya tenaga yang dihasilkan lebih besar karena memiliki 4 klep dan 2 noken as. Untuk SOHC, top speed tidak terlalu tinggi atau RPM rendah. Sedangkan di DOHC nilai RPM tinggi atau top speed itu tinggi. SOHC sendiri biaya perawatan lebih murah dibanding DOHC. Suku cadang lebih simpel dan mudah didapat dibanding DOHC karena lebih kompleks. SOHC sendiri relatif lebih irit bahan bakar, sedangkan DOHC relatif lebih boros bahan bakar karena memiliki banyak katup. SOHC memiliki mesin lebih ringan, torsi bekerja lebih baik pada kecepatan rendah atau low end torque, sedangkan DOHC mesin lebih berat, torsi bekerja lebih baik pada kecepatan tinggi atau top end power. Sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme katup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.